Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah semangat. Allahu Akbar. Iya, coba biar tambah semangat. Bu Endah mau tanya dulu ya. Siapa hari ini yang perasaannya bahagia? Saya Bu. Ya, oke. Siapa yang hari ini perasaannya sedih? Sedih? Tidak, Bu. Tidak. Terlalu bahagia. Mbak Fitri kenapa bilangnya nggak sedih? Tapi seperti itu. Ye. Tadi Oke. lupa sarapan. Siapa yang perasaannya marah? Ayo, siapa yang marah ini? Yang sedang marah? Ibu saya Bu sukanya marah-marah. Itu hobi ya. Iya, oke anak-anak. Alhamdulillah ya, ternyata hari ini banyak yang bahagia. Oke, sebelumnya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat kesehatan pada kita sehingga kita dapat berjumpa di pelajaran agama ini. Terlebih dahulu marilah kita berdoa ya. Nah, coba kita baca bersama-sama ya doa sebelum belajar semuanya. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, dilipat. Iya, kita dengan sikap sempurna berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Kita lanjutkan ya. Setelah kita berdoa seperti biasanya, kita baca surat pendek sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kita baca surat Al-Ma'un bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikallazi yadu'ul yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya, sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, coba sekarang kita cek kehadiran terlebih dahulu. Lihat kanan kiri kalian. Adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Masuk semua Bu. Semua Bu. Semua, Bu. Semua sehat, tadi semua bahagia meskipun tadi Mbak Fitri agak sedih ya. Nah, tapi alhamdulillah Nggak diberi uang saku itu Bu, paling. Iya. Nah, sekarang coba semuanya berdiri dan tengok kanan kiri kalian, adakah sampah? Kalau ada silahkan diambil, kemudian masukkan ke dalam tempat Belum sampah. jajan Bu. Nggak ada Bu. Sampahnya hilang Bu. Dan Bu masih lapar. Belum Ya. ke kantin. Nanti ya yang ke kantin, Kim. Anak-anak, karena tadi anak-anak ketika apel pagi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka hari ini kita akan langsung ke materi yang akan kita sampaikan ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian sholat dan zikir. Nah, masih ingat ya kemarin ya? Nah, masih ingat nggak? Agak lupa. Agak ingat, agak lupa. Karena sekarang kita akan melanjutkan ya.
dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan capaian pembelajarannya adalah menunjukkan kemampuan dalam menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar pada kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak itu agar memahami hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar itu ya. Nah, coba biar kita semangat, ini kayaknya kok lesu semua ya. Ya. Oke, biar semangat dulu. Coba kalau Bu Endah bilang belajar agama, anak-anak menjawab aku rasa, aku bisa, aku bahagia. Oke? Bisa ya kita coba ya. Ya. Oke. Belajar agama, Aku rasa, aku bisa, aku bahagia. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan. Coba kita akan langsung masuk ke dalam materi. Kalau kemarin tentang pengertian sholat, sekarang kita akan belajar tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya boleh minta tolong ya Mbak Kalimah ya untuk membacakan ini dan perintahnya. Coba dibacakan Mbak Ya, Kalimah Bu, yuk. sebentar. Ya, dari belakang jelas ya. Yang ada di depan ya. Jelas. Jelas, Bu. Oke Mbak Kalimah, ayo monggo silakan biar teman mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ما أوحي إليك الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Iya, Sama artinya, terima Bu. kasih. Oh, iya. Masya Allah, suaranya merdu sekali ya teman-teman. Dan alhamdulillah membaca Qur'annya juga sudah lancar ya. Nah, coba dari itu, Bu Indah mau tanya kepada anak-anak ini. Ada yang tahu nggak apa itu perbuatan keji? Coba, siapa yang tahu? Mbak Fitri mungkin tahu? Perbuatan yang tidak baik, Bu. Perbuatan yang tidak baik. Oke, ya perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau coba Mas Zainal, kalau zikir itu apa ya? Mengingat Bu. Mengingat, iya bagus. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang berdiskusi ya. Kita akan membuat kelompok seperti kemarin, kelompok yang sudah kita buat. Nanti kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya kalian akan melihat video dulu. Ini ya videonya. Ya. Tidak akan dicatat sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka, dan seseorang yang bisa berdusta. Abu Daud dan Ibnu Majah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini? Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari. Tidak akan sempurna iman seseorang jika dia masih mengabaikan anak yatim maupun kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, padahal dia mampu. Dan Allahu a'lam bishawab. Iya, tadi semuanya sudah melihat videonya ya, jelas ya? Iya, jelas, Bu. Jelas. Nah, setelah ini kalian langsung membentuk kelompok ya, sesuai dengan kelompoknya kemarin. Kelompok 1 ada Mas Eko, Mbak Esti, kemudian kelompok 2 ada Mbak Erna, dan kelompok 3 ayo silahkan menempatkan diri.
Ya, Bu. Ya, Oke, Bu. sudah ya. Bu Indah Sudah, bagikan Bu. LKPD-nya ya, bagikan LKPD-nya satu kelompok satu. Nanti silahkan Ya, Bu. ya. Iya. Oke. Nah, dari video tadi kalian sudah lihat ya, ternyata banyak STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Nah, sholat terus maksiatnya jalan. Lah, bagaimana itu pandangannya? Nanti kalian diskusikan, nanti ada kasus. Nah, makanya ini mari kita bertafakur. Islam itu ibarat sebuah bangunan. Sahadat pondasi, sholatnya adalah sebagai tiang, kemudian dakwah Islamnya itu adalah nah, setelah kalian membentuk kelompok, membaca LKPD, sekarang ini tugas kalian. Tugas kelompok 1, saya bacakan ya. Ada siswa yang sholat hanya pada waktu tertentu, namun tidak merasa berdosa. Nah, untuk yang kelompok 2, ini ada seorang yang rajin sholat, tetapi masih suka membuli temannya. Nah, ini. Terus yang kelompok 3, seorang selalu zikir setelah sholat. Ini juga salah satu dari virus STMJ ya, sholat terus maksiat jalan. Dan ini terjadi di lingkungan kita, di sekolah kita, terjadi di teman-teman kita. Makanya kalian coba sesuai LKPD itu kerjakan. Identifikasi masalah utama dari kasus kalian itu sesuai baca LKPD-nya ya. Kemudian hubungkan dengan fungsi sholat dan zikir. Sebagaimana disebutkan tadi, dibacakan Mbak Kalimah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 itu. Yang selanjutnya adalah temukan solusi itu. Nanti kalian kerjakan di LKPD itu dengan diskusi dengannya. Nanti kalau ada temennya yang nggak mau ikut diskusi, Ya, bilang Bu. sama Bu Ya, Endah Bu. ya. Iya, sesuai kesepakatan kelas kita. Kalau ada yang nggak aktif, nanti nggak dikasih bintang. Nah, nanti yang aktif dikasih bintang, dapat bintang. Nah, dapat nilai seperti ini ya. Nah, silahkan didiskusikan. Yang tidak ikut diskusi, yang tidak aktif nanti bilang ke Bu Indah. Ya. Jangan alasannya mau ke kamar mandi terus itu ya. Yo, silahkan didiskusikan. Nanti kalau ada yang tidak tahu, boleh ditanyakan ke Bu Endah. Gitu ya. Oke, silahkan bisa dimulai. Ayo, kelompok 1, jangan jalan-jalan itu. Mas Eko jangan jalan-jalan, duduk aja. Eko mau jajan, Ya, Bu. Bu. Mbak Erna kenapa itu? Ada Mbak Erna, kenapa? Pusing, Bu. Soalnya Pusing, sulit. ya udah, ya, didiskusikan dulu, diskusi. Apa yang jadi masalahnya itu nanti kita presentasikan loh. Ya, Bu. Itu kelompok 3 siapa itu? Ayo, kelompok 3. Ya. Ya, Bu. Ya, ada Mbak Kalimah, ada Mbak Lia. Ayo. Sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Oke, kalau sudah Sudah. selesai, iya, nanti kita akan presentasi ya. Siap. Siap, ya. Loh, itu kok malah lesu kenapa itu? Dapat hadiah. Lapar, Bu. Oh, lapar. Gini yuk. Sekarang coba kita ice breaking dulu. Semuanya harus semangat yuk. Semangat. Belajar agama itu nggak boleh lesu. Harus semangat. Coba sekali lagi. Belajar agama. Harus semangat. Aku bisa. Aku bahagia. Bahagia. Sekarang ice breaking dulu. Clue-nya adalah lakukan apa yang saya katakan. Clue-nya adalah lakukan apa yang saya katakan. Oke. Pegang hidung. Ayo, siapa ini pegang hidung loh, pegang hidung. Ayo, hidungnya siapa yang ada di samping? Ayo. Oke, coba. Pegang telinga. Iya. Mbak Fitri telinganya di depan.
Enggak, di samping. Oke, coba sekali lagi. Biar fokus lagi, ya. Fokus. Pegang mata. Iya. Itu mata kok loh. Kok Mbak Fitri yang dipegang jidatnya itu. Udah mulai Oh, pusing. Pusing itu, Bu. pusing ini, Bu. Sabar, ya sabar. Nanti Pusing, sebentar Bu, lagi soalnya sulit. ya, oke, semuanya sudah konsentrasi. Kita akan melakukan presentasi. Yuk, dimulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan, yuk. Kelompok 1, boleh membacakan? Silahkan. Ayo, kelompok Saya 1. coba ya Bu Guru ya. Ya, oke, silahkan. Dari jawaban dari kelompok 1 itu untuk identifikasi masalah. Masalahnya di situ kan siswa yang hanya melaksanakan sholat pada waktu tertentu saja, misalnya saat di sekolah saja, tetapi tidak melakukannya secara rutin. Bahkan mereka tidak merasa berdosa ketika menunaikan sholat. Nah, padahal sholat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sholat merupakan tiang agama dan barang siapa mendirikan sholat dengan rutin, maka memperkuat agama dan barang siapa yang tidak mendirikan sholat, maka ia akan merobohkan agama. Nah, hubungannya dengan fungsi sholat zikir dalam Al-Quran, yang terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 itu menjelaskan bahwa salah satu fungsi sholat adalah mencegah kita dari perbuatan keji, perbuatan buruk yang melanggar aturan Allah, dan mungkar atau perbuatan yang tidak baik menurut agama. Selain itu, zikir atau mengingat Allah membuat hati kita lebih dekat kepadanya, sehingga kita bisa merasa malu dan takut untuk tidak melaksanakan sholat. Nah, solusinya Menambahkan eh, Bu dari kelompok Ya, 1 solusinya. temannya Esti saya Bu kelompoknya. ya, Iya. silakan Untuk Ya, ditambahkan. oke. solusinya itu Bu antara lain saya cuma bisa nyebutkan 3 ya Bu. Nggak apa-apa, ayo, nggak apa-apa. Niatnya yang kuat ya, niat karena Allah. Mm-mm, Kemudian mengingat azab Allah. Nah, mm-mm. Bagus, terus? dan kita harus mengetahui dan memahami bagaimana pentingnya sholat. Itu aja, Bu. Iya, betul. Oke, bintang untuk kelompok 1. Bintang Ih, berjempol. adik. Oke, selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2. Saya, Bu. Oke, siapa yo? Mbak Ernawati yo. Ya, dari diskusi kelompok 2 itu, identifikasi masalahnya, jika seorang masih suka membuli meskipun rajin sholat, itu bisa jadi karena ia belum benar-benar memahami makna sholat dan zikir. Mungkin ia sholat hanya sebagai rutinitas atau kewajiban, tetapi tidak menjadikan sholat sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki akhlaknya. Hubungannya dengan fungsi sholat dan zikir dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 45 menjelaskan bahwa salah satu fungsi sholat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, yaitu perbuatan buruk seperti membuli, menyakiti orang lain, atau melakukan dosa, Bu. Kalau solusinya teman saya, apa? Bu. Teman Ya, saya ayo kelompok yang lainnya 2. solusi. Solusinya apa? Yo temennya. Temennya mana? Kamar Jangan-jangan mandi, Bu. Bu. Kelompok 2. Ya udah dibacakan Mbak Erna aja. Dibaca solusinya. Solusi Diborong aja nanti ada bintang 3, Bu. Jika ingin sholat Ya, kita boleh. diterima, kita harus berusaha menghindari perilaku buruk seperti membuli. Terus yang kedua, jika sudah terlanjur membuli, segera minta maaf kepada teman yang dibuli. Ya. Terus yang ketiga, berdoa dengan tulus juga bisa menguatkan hati kita untuk meninggalkan kebiasaan membuli. Oke, selamat mendapatkan bintang dan juga jempol untuk Terima Masya kasih, Bu. Allah. Oke, terakhir. Bukan 5 aja. Terakhir. Bukan Ya. 5. Ya, Mbak kalimat
Mbak Lia Kak aja. Lima. Mbak Yang Lia menang yang mana? Pisut aja, Bu. Setping. Baik, saya baca separuh ya, Pak Rowan Ya, ya. ayo Mbak Ya. Malia. Siap. Oke. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Identifikasi masalahnya, ada seorang yang rajin berzikir tetapi masih melakukan perbuatan tidak baik, yaitu loh, kok sama? Kan sama ya Bu ya tadi ya. Tidak membayar di kantin, terus menunjukkan bahwa ia menunjukkan bahwa meskipun ia rajin mengingat Allah, tapi perilakunya masih belum mencerminkan ajaran agama yang seharusnya. Nah, ini ada hubungannya dengan fungsi sholat, zikir, dalam Al-Quran. Yang Ya, apa seperti hubungannya? tadi yang saya bacakan. Yaitu mengajarkan bahwa sholat dan zikir memiliki fungsi utama, yaitu mencegah manusia dari perbuatan keji, perbuatan buruk, dan mungkar, atau perbuatan yang melanggar. Jadi, jika seorang masih melakukan perbuatan buruk, berarti sholat dan zikirnya belum Betul benar-benar dipahami dan sekali. dihayati. Solusinya gimana solusinya? Kalau ada Solusinya, Mbak Lia, Saya baca ya, Bu. ya, oke Mbak Eli. Solusinya, kita perlu memahami bahwa setiap bacaan sholat dan zikir itu benar-benar menyadari bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Yang kedua, Betul. perbuatannya. Dan yang ketiga, setelah sholat dan berzikir, maka luangkanlah waktu untuk merenung apakah perbuatan kita itu sudah sesuai atau belum. Gitu, Bu. Iya, sip. Dapat bintang juga sama jempolnya. Ternyata dari hasil Hebat. hari ini luar biasa. Anak-anak Bu Entah itu semuanya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Iya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan tadi bahwasannya jika sholatnya bagus, maka perbuatannya bagaimana anak-anak? Bagus, Bu. Perbuatannya juga baik. Bagus juga. Iya. Ya. Kalau kita mau rajin sholat, berarti kita harus bagaimana? Berkumpul dengan orang-orang yang bagaimana? Soleh dan solehah. Yang soleh, yang juga. soleh Iya. kumpul. Yang rajin sholat, betul sekali. Nah, bagaimana belajar agama mengasihkan kan? Asik. Jika kita bisa merasakan, ya, kita bisa memahami, kita akan merasa bahagia. Iya, oke. Nah, jadi dari hasil presentasi kalian semua dari kelompok 1, 2, dan 3 bisa kita ambil kesimpulan tadi ya. Sebagian sudah Bu Indah katakan. Coba kira-kira kesimpulannya Mbak Lia apa? Mbak Lia kesimpulannya, coba. Pertama, kita harus bisa menjaga sholat. Betul, oke. Dan juga zikir. Ada yang Saya, lain Bu, lagi? kita juga harus Ya, tahu silahkan. bacaan yang ada di sholat itu sehingga kita akan jadi Iya. ingat di perilaku kita. Betul sekali. Nah, ini ya kesimpulannya ya. Sholat dan zikir itu Dapat bintang nggak, mendekatkan Bu? diri pada Allah, membuat kita jadi tenang, lebih peka terhadap yang benar dan salah. Dapat bintang juga ya, ini bintangnya. Yang kedua, sholat melatih kita untuk taat. Nah, karena dengan kita melaksanakan sholat baik, maka kita juga akan terhindar dari perbuatan yang buruk. Iya. Coba sekarang setelah kalian mempelajari apa yang kita lakukan pada hari ini diskusi, coba kita akan merefleksikan hal baru apa yang kalian pelajari hari ini. Kira-kira apa? Mas Eko? Adakah hal baru yang dipelajari Ibadahnya hari ini yang personal, didapatkan? tetapi secara sosial juga memiliki dampak di kehidupan sehari-hari. Iya.
manfaat yang didapat dari kegiatan pembelajaran hari ini apa? Manfaatnya kita menjadi manusia atau hamba Allah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Suka tentang itu Bu, tentang praktek sholatnya Bu, karena saya sholatnya masih kadang bolong-bolong. Oh iya. Iya. Yang bolong-bolong tadi ya. Iya, Mas Jenal sholatnya nggak bolong-bolong kan? Insya Allah enggak Bu. Insya Kadang Allah ya, jangan sholatnya Nggak di salah. sekolah saja ya, di rumah juga. Iya, Mbak ya Lia itu anak-anak, bolong-bolong, Bu. ternyata hari ini putri-putri sering bolong itu Bu, iya. setiap bulan. Iya. Nah, selanjutnya kalian di rumah juga bisa membuka browsing-browsing ya. Sekarang sudah ada ChatGPT, sudah ada Meta AI dan lain sebagainya. Kalian bisa lebih menggali informasi lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, untuk selanjutnya karena waktunya sudah habis, besok pertemuan yang akan datang kita siapkan, kita akan praktek membuat kata-kata Ya, Bu. motivasi. Ya. Semuanya siap ya? Untuk pertemuan yang akan datang, iya, pertemuan yang akan datang kita akan membuat kata-kata motivasi tentang sholat dan zikir. Nah, pada hari ini mungkin pembelajaran kita akhiri sampai di sini ya. Tentunya banyak kesalahan dari Bu Enda. Sekali lagi coba belajar agama. Aku rasa, aku Aku bisa, bisa, aku aku bahagia. bahagia. Iya, alhamdulillah dilanjutkan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Bu. Ya, tolong ditutup itu. Sama-sama. Selamat siang semuanya. Ya. Sehat-sehat ya. Pak Nurul mau komentar, Pak Nurul?